gitu. Terus yang teman-teman harus perhatikan kedua, ada perbedaan antara mileage chart dengan from to chart. Kalau from to itu dari ke, maka misalnya dari stores ke milling itu jaraknya pasti akan berbeda atau bisa berbeda dibandingkan dari milling ke stores. Dan belum tentu dari milling itu ada proses yang ke stores. Gitu. Seperti teman-teman lihat di from to chart ini ada dari stores ke milling adalah 12, tapi dari milling ke stores itu tidak ada. Berarti artinya apa? Tidak ada proses yang mengalir dari proses milling ke proses stores. Tapi dari proses stores ke proses milling itu adalah ada sesuatu yang berjalan atau mengalir. Dan satuannya itu biasanya bisa pakai feet, bisa pakai inch, bisa pakai meter, bisa pakai sentimeter dan lain sebagainya. Tergantung apa yang mau teman-teman pakai. Kalau misalnya di buku ini, di buku Tomkins, karena dia dari Inggris, maka dia satuannya adalah feet. Tapi apakah teman-teman bisa pakai meter? Bisa. Atau teman-teman bisa pakai kilometer? Bisa. Tergantung teman-teman melakukan perhitungannya. Gitu. Jadi ini adalah from to chart, dan ini adalah mileage chart. Dan mileage chart itu tidak harus dia berbentuk segi 4 atau balok gitu ya. Dia bisa juga berbentuk triangle atau segitiga seperti ini. Gitu. Itu adalah perbedaan mileage chart dan quantitative chart. Ya, mungkin yang berikutnya yang harus teman-teman pikirkan atau teman-teman kuasai itu adalah kalau misalnya sudah ada interrelasi dari sebuah departemen ke departemen lainnya gitu ya, maka berapa IEL yang harus teman-teman pakai. Ada banyak teori tentang IEL gitu, dan teman-teman bisa mengambil salah satunya. Ini adalah salah satu contoh IEL yang ada di buku Tomkins gitu ya. Dia menggunakan luasan atau lebar dari sebuah lini produksi dari satu state ke state yang lainnya. Jadi kalau misalnya lebarannya kurang dari 6 feet, maka dia akan menambahkan IEL atau allowance itu 5 sampai dengan 10%. Tapi kalau dia greater than 18 feet, maka dia langsung adjust segini tanpa dia memperhatikan bagaimana bentuk dari luasan sistem produksi. Tapi ada juga yang menggunakan ini. Jadi dia harus mempertimbangkan, misalnya dia traktor atau orang yang lewat. Gitu. Misalnya, dia traktornya atau forklift ukuran berapa yang lewat gitu. Bukan interrelation dari jumlah departemen. Dan masih banyak teori-teori IEL yang mungkin teman-teman bisa baca lebih lengkap di buku perancangan tata fasilitas ya, atau facility design. Nah, harusnya iya. Nah, terus yang terakhir, komponen CPL yang terakhir adalah teman-teman harus bisa menentukan mana yang memang harus didekatkan atau dia tidak boleh didekatkan berdasarkan beberapa teori-teori yang bisa teman-teman pakai, dan teorinya itu banyak gitu. Kalau misalnya by Muder ini ada material flow, personnel flow, same resource, same personnel, communication, safety, noise, dan struktural. Yang penting ketika teman-teman mengerjakan, teman-teman membuat, teman-teman tahu dasar apa yang mau teman-teman pakai gitu. Kalau misalnya sudah dihitung semua, dirancang secara detail, baru kita masuk ke perancangan secara luas gitu ya. Jadi kalau misalnya di PPT ini gitu ya, ini ada misalnya nih 10 itu apa artinya? Di sini ada angkanya. Nah, di sini artinya manufacturing instruction and technical procedure area misalnya kayak gitu. Dan yang lain-lain sampai dengan di angka 20. Di 20 itu ada apa? Jadi kalau misalnya teman-teman melihat sebagai visual management untuk space requirement, di sini itu sudah terdapat alat dan juga IEL yang dipertimbangkan. Gitu. Lalu kalau misalnya dia site-nya itu ukurannya misalnya, dia nempel di dinding, bisa jadi dia bisa dibilang tidak ada ukurannya. Tetapi dia perlu dibaca sama orang, maka walaupun dia tidak ada ukurannya, mungkin dia less than 6 feet gitu ya, tapi
dia harus aisle yang dilewati orang gitu. Maka teman-teman di situ membutuhkan kolaborasi antara eh, asumsi atau teori dari yang perfit per ruangan gitu ya, dengan alur yang melewati ruangan atau departemen tersebut atau objek tersebut gitu. Mungkin itu yang poin penting yang harus dipelajari teman-teman di perkuliahan minggu 4. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada pertanyaan tentang tugas? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan Putri. Itu kan, Bu, yang tugas buat mileage chart itu kitanya disuruh buat dari kosan ke kampus. Nah, itu langsung rutenya itu from kosan to kampus atau rutenya itu kayak dipisah-pisah gitu, Bu? Yang misalnya kayak Boston to Atlantic itu, Bu. Gini, kan itu kan tergantung mata kuliah yang teman-teman ambil ya. Setiap mata kuliah kan sebenarnya punya ruangan mata kuliah, betul nggak? Iya, Bu. Maka teman-teman bisa hitung by misalnya gini, dari kosan teman-teman ke ruangan GK 213 misalnya gitu. Itu ada berapa kilometer plus berapa meter, karena kan kalau Google itu dia tidak bisa mencari 203, tapi nyatanya 203 itu teman-teman harus nempuh dengan walk. Bener nggak? Bener, Bu. Nah, teman-teman bisa hitung, misalnya teman-teman punya 5 mata kuliah, berarti ya, misalnya kosan tuh 5 mata kuliah itu, maka yang list di bawahnya hanya kosan, tapi yang berderet ke samping itu banyak ruang mata kuliah, atau ruang mata kuliahnya yang turun ke bawah, sampingnya itu adalah kosan. Dan teman-teman bisa buat by triangle, by square gitu ya, atau teman-teman ya pakai, kalau misalnya teman-teman mau, misalnya, oh saya mau bikinnya pakai from to aja, karena saya dari kampus ke kosan itu nggak balik ke dari kosan ke kampus itu nggak balik ke kosan lagi. At least teman-teman nggak balik gitu ya. Teman-teman bisa tulis hanya begitu saja. Atau kalau misalnya teman-teman balik, maka pasti jarak antara kampus dengan kosan itu akan berbeda karena teman-teman akan mengikuti route yang berbeda. Rutenya kan pasti akan berbeda karena kan nggak mungkin teman-teman jalan di jalan yang sama persis dengan ketika teman-teman berangkat gitu ya. Dan itu teman-teman bisa record by apa, teman-teman mungkin bisa pakai Strava dan lain sebagainya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Oh, Bu, satu lagi, Bu. Hmm? Yang form to chart itu kan, Bu, itu Hmm? harus buat kitanya dari OPC dulu kan, Bu. Nah, Dari aktivitasnya apa? itu dari OPC, Bu. OPC? OPC, Oh, Bu. itu bukan OP, itu triangle mileage chart ini yang mirip ini. Enggak, Bu, yang form to chart, Bu. Yang dari satu departemen ke departemen lainnya. Iya, Bu. Sorry. Mana ya? Ini. Iya, yang itu, Bu. Ya biasanya itu pakai OPC karena apa? Karena biasanya antara satu stasiun kerja dengan stasiun kerja lainnya itu kan nggak mesti arusnya bolak-balik ya. Bener nggak? Misalnya dia dari departemen 1 nggak mungkin dong ke departemen 2 habis itu balik lagi ke departemen 1 misalnya gitu. Kalau memang tidak dibutuhkan gitu. Nah, tapi kalau di tugas teman-teman, ya teman-teman bisa bilang gitu, teman kan sebelum buat ini teman-teman bisa ceritakan misalnya dari kosan teman-teman kemana gitu ya, ke ruangan gedung apa, setelah itu teman-teman pulangnya naik apa, ataukah balik ke kosan atau kemana, itu kan semua bisa diceritakan gitu, dan nggak harus by OPC, kalau untuk skema tugas ya. Oh, paham, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Jadi teman-teman ya pastinya bikin tabel ini nggak berdiri sendiri, pastinya harus dengan cerita atau deskripsi sehingga orang yang menilai bisa tahu apa yang teman-teman kerjakan. Baik, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Oke, silakan Akila. Silakan Akila. Ini Akila kepencet ya? Raise hand-nya. Ya, mungkin kalau misalnya sudah nggak ada lagi pertanyaan, bisa diisi absennya ya teman-teman. Absennya sudah diisi, kalau sudah, mungkin segitu kuliah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.